Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Rianatasha Arisanur dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan akibat perceraian, kematian, dan dengan menikah kembali. Bagi wanita yang bercerai, kehidupan sosial lebih sulit untuk dihadapi daripada pria. Wanita yang bercerai tidak hanya dikecualikan dari kegiatan sosial, tapi yang lebih buruk, mereka sering kehilangan teman-teman lama. Masalah besar lainnya yang dihadapi wanita dan pria setelah perceraian adalah masalah ekonomi. Setelah bercerai, penghasilan suami dan istri berkurang. Kematian pada usia parubaya jauh lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Masalah-masalah umum yang sering terjadi adalah masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah praktis, masalah seksual, serta masalah tempat tinggal. Pria dan wanita parubaya yang kehilangan pasangannya karena perceraian atau kematian merasa hidup sendiri tidak memuaskan. Akibatnya mereka memutuskan untuk menikah lagi. Peluang untuk menikah kembali menjadi lebih sempit seiring bertambahnya usia. Menurut Harlock, masalah penyesuaian diri pada perkawinan kembali antara lain penyesuaian diri dengan pasangan hidup yang baru, kerabat yang baru, rumah baru dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan kadang-kadang dengan lingkungan yang baru. Baiklah, saya Mariufa dari Prodi Bimbingan Konseling Palembang. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dan saya akan membahas mengenai penyesuaian diri pada masa pensiun. Jadi teman-teman, seiring proses penuaan lansia mengalami banyak perubahan baik pada fungsi psikologis maupun fisiologis. Perubahan pada fungsi fisiologis seperti penurunan tingkat kesehatan, sedangkan dengan perubahan pada fungsi psikologis, salah satunya masalah pensiun. Pensiun akan memutuskan seseorang dari aktivitas rutin yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, memutuskan rantai sosial yang sudah terbina dengan rekan kerja, dan menghilangkan identitas seseorang yang sudah melekat begitu lama, sehingga dibutuhkan penyesuaian diri untuk melakukan keseimbangan menghadapi kemunduran fungsi fisik, mental, serta tekanan atau konflik yang dihadapi pada masa pensiun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Dwi Saputri dari BK Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut. Penyesuaian diri pada usia lanjut adalah kemampuan orang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dengan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri lanjut usia akan menentukan dalam artian mempunyai efek yang menentukan proses penyesuaiannya. Penyesuaian diri berbentuk melalui bentuk-bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh lanjut usia berupa perilaku kompensatoris, perilaku menarik perhatian orang, memperkuat diri melalui kritik, identifikasi, sikap proyeksi, rasionalisasi, sublimasi, melamun, dan menghayal, serta represi. Saya Ulfa Nurrohma akan menjelaskan tentang bahaya pernikahan dan pekerjaan pada usia madya. Yang pertama, ada bahaya pernikahan. Usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Penyesuaian yang radikal terhadap peran, pola hidup, dan berbagai perubahan fisik akan cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan kemudian membawa ke masa stres. Kecewaan pada homeostatis fisik dan psikologis tersebut tidak hanya mengganggu hubungan suami istri yang kadang-kadang menuju pada perpisahan atau perceraian, tetapi juga lambat laun membawa pria dan wanita kepada gangguan jiwa, alkoholisme, pecandu obat, dan bunuh diri. Hal ini menyebabkan usia madya dianggap sebagai usia yang berbahaya untuk menikah.
Sejauh ini, penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan-perubahan pada kemampuan seksual mereka. Wanita memasuki masa menopause atau perubahan hidup, di mana masa menstruasi berhenti dan mereka kehilangan kemampuan untuk memperoleh anak. Dan pada pria mengalami masa klimakterik, pria yang ditandai oleh rusaknya fungsi organ seksual, nafsu seksual menurun, penampilan kelatihan menurun, gelisah akan kepriaannya, ketidaknyamanan fisik, menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh, serta perubahan kepribadian, menurut Hurlok 1990. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahaya pekerjaan pada usia madya. Yang pertama, usia 40-an atau usia madya merupakan usia genting pada kepuasan pekerjaan. Usia ini datang sedikit lambat bagi pekerja di bidang profesi dan bisnis, kira-kira pada 5 tahun sebelum masa 60-an. Biasanya terjadi penurunan yang sangat tajam dan kepuasan yang diperoleh pria dalam pekerjaannya. Alasan menurun tingkat kepuasan ini karena pria saat itu merasa mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk bisa lebih berprestasi walaupun mereka sudah bekerja keras, meningkatkan disiplin kerja, loyalitas, dan berbagai daya upaya. Kepuasan terhadap kerja juga menjadi semakin menurun sejalan dengan meningkatnya usia, karena pria mulai merasakan tekanan oleh pekerjaannya sebagai akibat dari menurunnya prestasi dan meningkatnya kecenderungan rasa cepat capai, di mana kedua faktor tersebut secara alamiah datang beriringan dengan bertambahnya usia. Wanita usia madya jauh lebih banyak daripada pria mengalami kegagalan dalam mencapai puncak prestasi dan kepuasan kerja. Seperti halnya pria, tingkat kepuasannya mereka meningkat dari tahun ke tahun sampai mereka memasuki masa wajib pensiun. Ketidakpuasan mereka disebabkan oleh faktor seperti halnya dialami pria, tetapi hal ini semakin diidentifikasikan dengan adanya ketidaksamaan dalam kesempatan untuk pengembangan hasil yang untuk itu mereka juga mampu.